Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas menjelang siang. Sebelum kita mengawali renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, sembah dan puji syukur yang kami panjatkan. Bapa, Engkau masih memberi kami napas kehidupan sehingga kami bisa menghirup udara pagi yang segar, ya Bapa. Izinkanlah kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Bapa tuntun kami, berkati kami, dan bimbing kami, sehingga firman-Mu selalu menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun renungan pada pagi hari ini yang diberi judul Jangan Menabur Rumput. Adapun nats pembimbingnya yang terambil dalam kitab Mazmur 129 ayat 1-8 yang demikian bunyinya. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tetap tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyapit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya akan mengambil ayat yang ke-6 sampai 6 dan 8. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyapit atau dilakukan orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang Kristen seringkali menggunakan prinsip ekonomi dalam menabur, yaitu ingin menabur sesedikit mungkin, tetapi mengharapkan tuaian yang sebesar-besarnya. Ada juga yang tidak ingin menabur, tapi ingin hasil yang sebesar-besarnya. Cara pikir duniawi yang berbeda dengan prinsip Tuhan atau firman Tuhan yang bisa kita baca di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang ditumpah keluar akan dicurah ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak, Ibu, artinya siapa menabur sedikit akan menuai sedikit,
dan yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Orang yang menabur banyak tidak akan mengalami kerugian ataupun kekurangan di dalam kehidupannya. Apalagi kalau untuk tuaian yang bersifat kekal. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang hemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberinya kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, orang yang menabur sedikit tapi ingin menuai banyak, itu sama halnya menabur benih rumput. Rumput memiliki ciri mudah layu, mudah dicabut, kering, tidak tahan cuaca, dan tidak memiliki banyak kegunaan. Apabila rumput sudah kering, tidak ada alternatif lain selain dibakar dalam bara api. Memang sedikit benih rumput pada saatnya akan menuai padang rumput dan bunga-bunganya. Namun Alkitab menegaskan bahwa semua tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Ia akan kering dan layu. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Mana saudara yang pilih menabur sedikit ala kadarnya dan hasil tuaiannya pun tidak berguna? Atau kita mau menabur banyak dengan benih berkualitas, disertai motivasi yang benar dan semangat yang luar biasa, akan menghasilkan tuaian yang berlipat-lipat ganda. Mari menabur benih yang baik dan berkualitas, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai waktu dan kesempatan kita terlewatkan. Begitu saja berkat materi yang kita miliki pun jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk lebih banyak menabur. Taburlah benih yang baik dan berkualitas untuk Tuhan dan juga sesama ataupun di dalam keluarga kita, maka tuaian besar menanti kita. Itulah renungan pada pagi hari ini. Tetap semangat, selalu jaga jarak, jangan lupa gunakan masker, dan selalu cuci tangan. Lindungilah keluarga kita dimanapun kita berada. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.